Presiden Jokowi, kitab politiknya diberi judul Nawacita, mengikuti narasi Bung Karno yang adalah guru besar Andi Nuawea. Sekarang saya tanya, dari uraian tadi yang dimulai dengan Pak Arief tadi, yang langsung vertical take off itu, dia nggak begini, dia langsung tag dan sebagai orang ahli pesawat ya, vertical take off itu. Dan uraian teman-teman tadi, seandainya naskah Omnibus Law ini dibaca oleh Bung Karno, apa reaksi Bung Karno? Saudara Andi, kira-kira apa reaksinya? Itu pasti satu kata keluar dari enggak, diancuk. Karena nggak ada di dalam pikiran Bung Karno undang-undang yang menghina buruh. Kalau saya bikin sinopsis dari RUU ini, isinya cuma dua hal. Satu, jadi tadi betul judulnya Pak Said pertama tadi katakan, ya memang isinya adalah manjakan investor, manjakan investasi. Konsekuensinya apa? Dua. Satu, tekan upah buruh. Dua, rusak lingkungan. Isi dari undang-undang itu cuma dua hal itu. Tekan upah buruh, rusak lingkungan. Selesai. Kalau kita baca pandangan filosofis di depan itu, saya dapat naskah itu, saya baca filosofinya. Dikatakan di situ bahwa undang-undang ini didasarkan pada pasal 27 konstitusi yang bunyinya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara. Isinya menurut versi Said kedua, undang sebanyak mungkin tenaga kerja asing itu. Anda lihat kontradiksinya. Konstitusi bilang setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Sekarang undang itu rubah, setiap warga negara asing berhak atas pekerjaan yang layak. Jadi logikanya begitu kan. Jadi bagian akhir tuh, ketentuan-ketentuan lain dinyatakan di situ, demi percepatan investasi maka pemerintah bisa mengeluarkan perpu untuk memperbaiki, mengubah atau membatalkan pasal-pasal yang tidak menuju pada percepatan. Kira-kira tafsirnya begitu. Jadi kalau undang-undang ini nggak efektif, akan ada peraturan pemerintah untuk membatalkan pasal yang tidak efektif. Jadi peraturan pemerintah bisa membatalkan undang-undang tuh. Dan itu pasti akan disebut dungu oleh ahli-ahli hukum itu. Jadi segala macam argumentasi yang diuraikan di situ membuat kita menganggap bahwa memang ini undang-undang itu sama seperti kita mengkhianati nawacita yang dimaksud Bung Karno untuk menghargai kaum pekerja itu. Jadi saya bayangkan ini ada perangko wajah Bung Karno ditempel di kertas toilet itu. Satu penghinaan terhadap alam pikiran awal pendiri Republik ini. Tetapi kalau seluruh argumentasi ini kita bukukan dalam bentuk buku kecil, dibagi-bagi ke istana tuh dalam bentuk ini sinopsis saja, ini poinnya, berubah nggak pikiran istana itu? Nggak berubah. Berubah nggak pikiran DPR? Nggak berubah. Kan ini satu orkestrasi yang dari awal diinginkan oleh presiden itu. Undang investasi. Dari awal kan itu tema kampanyenya. Agar supaya terjadi pertumbuhan. Tidak terjadi pertumbuhan, bikin Omnibus Law. Zaman SBY pertumbuhan 6%. Tanpa Omnibus Law. Jadi jalan pikirannya ngaco. Ya mesti diperiksa kenapa tidak terjadi pertumbuhan pada era Presiden Jokowi. Kan itu yang mesti diucapkan tuh. Kalau mau 6% pakai Omnibus Law, SBY 6% tanpa Omnibus Law. Jadi perbandingan-perbandingan itu membuat kita mengerti bahwa istana sedang menghina akal publik gitu. Sekarang kita mau cari siapa yang
punya kepentingan dengan undang-undang ini? Gampang, lihat aja. Setelah undang-undang ini disahkan, seandainya disahkan, minggu pertama, siapa yang langsung dapat kuota impor? Ada mereka jauh-jauh enggak ya? Minggu kedua, siapa yang sudah dapat surat untuk rent seeking, cari renteh di dalam investasi? Mudah sekali. Siapa? Ya dia juga. Inisialnya mau disebut. Jadi itu jalan pikirannya sebetulnya tuh. Intinya cuma itu. Sekarang apa pilihannya? Politik tidak berubah karena duel argumen. Kita buatkan buku kecil, dasar penolakan hukum, kontra filosofinya, kita sebarkan pada publik, berharap ada dukungan itu. Politik tidak berubah hanya karena kekuatan argumentasi, tapi karena perimbangan politik di lapangan. Jadi karena itu kalau ada usulan apa yang harus dilakukan, ya demo aja. Dari segala macam kalkulasi, ini undang-undang yang menghina manusia, menghina kesejahteraan, menghina rasa keadilan itu. Kenapa kamu kesini? Saya baca 2-3 hari lalu, siapa namanya nih, penasehat staf khusus presiden bidang hukum perempuan, siapa namanya itu? Bukan. Siapa? Kenapa kamu hancurin? Ini ya. Si Dini mengatakan, Jahat kali kamu. dan ini keceplosan saya kira. Dia bilang begini, memang Omnibus Law itu dimaksudkan untuk memanjakan investor. Ada di koran Tempo tuh. Jadi saya membayangkan apa yang terjadi di istana, yaitu ketidakruntutan argumentasi itu. Menteri yang lain bilang ini enggak, ini untuk melindungi buruh itu. Yang sana bilang enggak, memanjakan investasi. Saya tunggu-tunggu kok nggak dipecat orang itu tuh. Jadi kita lihat sendiri bahwa ada saling amputasi di dalam kabinet. Itu menunjukkan bahwa dari awal memang undang-undang ini disembunyikan intinya tuh. Lalu diajukan ke publik dalam suasana kedaruratan semacam itu. Lalu kita dipaksa untuk berargumentasi. Ngapain? Kan kita disodorkan permainan yang sudah selesai sebetulnya kan. Itu sama saya diundang untuk bikin rujak. Oke, mari kita sama-sama rujakan, bikin rujak. Sampai di sana yang tersedia gado-gado. Jadi sekali lagi, demi keadilan berpikir kita, secara logis kontradiksi dalam undang-undang itu pasti nggak mungkin Anda temukan secara persis karena ada 1.700 pasal di situ. Dan cara paling cepat untuk membodohi publik adalah dengan memperbanyak persoalan sehingga kita nggak bisa dapat fokusnya apa itu. Nah, dalam keadaan semacam itu, pertemuan semacam ini sekedar untuk saling menguatkan bahwa ada ketidakadilan di dalam proses pembuatan. Tadi Pak Said bilang formilnya aja udah ngaco gitu, ngapain persoalan yang material gitu. Bahkan di belakang itu proses untuk tiba pada konsep akademis itu, kalau Anda baca dasar filosofi, dasar sosiologis, itu asal-asalan ditempelkan aja. Jadi dia dibuat belakangan untuk mengamankan.